dengan jumlah luas negara yang berlipat-lipat luasnya dari Singapura dan jumlah penduduk yang puluhan kali lipatnya dari Singapura, ekonomi kita kalah dari mereka. Kita ini lebih sibuk dengan agama daripada kemajuan ekonomi, apalagi ilmu pengetahuan. Kita tertinggal jauh dengan mereka karena lebih sibuk berdebat tentang agama, lebih sibuk membahas penistaan agama, lebih sibuk dengan pelajaran agama yang bukannya membuat kita maju ke depan, malah tertinggal mundur ke belakang. Kami Satpol PP menghimbau pada seluruh masyarakat muslim untuk tidak ikut serta merayakan acara apapun dan dalam bentuk apapun pada malam pergantian tahun baru. Kepada semua pemilik atau pengusaha hotel, wisma, rumah penginapan, kafe-kafe, tempat wisata, dan tempat lainnya untuk tidak mengadakan acara kembang api, meniup trompet atau lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika himbauan ini tidak diindahkan, kami akan mengambil tindakan tegas. Terima kasih. Kadrun punya isu tahunan yang terus diulang-ulang. Dari isu haramin ucapan Natal, haramin niup trompet dan kembang api di tahun baru, mengharamkan perayaan Imlek dan Cap Gome, perayaan Valentine dan lain-lain sebagainya. Alasannya ya tadi itu, katanya bukan budaya Islam, tapi budaya agama lain. Tapi kalau dikasih angpau, mau tuh diterima. Melihat topi Santa, imannya langsung goyang. Mendengar bunyi trompet, hatinya langsung menjerit-jerit. Kadrun ini sebenarnya mewakili keimanan yang rapuh. Nama saya Permadi Arya, atau dikenal juga dengan Ustadz Abu Janda. Oh ya, jangan khawatir, anak malam ini pakai topi Santa yang insya Allah anti haram. Kenapa? Soalnya topi Santanya haram, tapi aneh kasih angpau. Angpauan halal, aneh tempelin, jadinya insya Allah halal. Coba saya tanya MUI, andai kan Islam itu di Indonesia ini minoritas, berani apa nggak Anda ngeluarin fatwa? Tidak boleh pakai pakaian yang atribut Kristen. Pasti Anda nggak berani. Masa dengan pakaian orang bisa berubah akidahnya? Yang bener aja lah. Ini kayak saya perhatiin MUI ini jujur loh. Sudah berapa kali nih saya mengkritis MUI. Konflik agama ini saya perhatiin apa? Dimulai dari MUI. Tiap tahun ngurusin Natal. Dan saya minta lagi, tidak ada di negeri ini apa? Ada warga negara yang mau beribadah harus keluar kota dulu. Berilah hak setiap orang. Kalau emang di tempat itu ada seorang Nasrani, harusnya pemerintah memfasilitasi. Keamanan harus melindungi. Tidak boleh mayoritas sewenang-wenang karena atas nama mayoritas terus mengusir untuk beribadah ke tempat lain. Ini namanya apa? Pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Habib Rizik, selamat Natal. Mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lo, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda maksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Orang kafir tuh yang maulid. Jangan ikut. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Selain MUI, banyak para pendakwah yang sudah lebih dulu mendakwahkan haramnya pemakaian aksesoris Natal dan bahkan pengucapan selamat Natal. Ustadz Abdul Somad pada sebuah ceramahnya melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal pada mereka yang merayakannya. Para kadrun pun memotong video dakwah itu dan menyebarkannya. Biar semakin banyak orang yang percaya dengan dalil-dalil itu. Dari tahun ke tahun selalu muncul masalah soal pelarangan ucapan selamat Natal sampai haramnya pemakaian aksesoris topi Sinterklas bagi karyawan-karyawan di pusat perbelanjaan. Alasannya menurut MUI,
atribut Natal bisa memunculkan potensi intoleransi antar umat beragama. Aduh, orang-orang tua ini ya, lebay banget. Ternyata topi Sinterklas bagi MUI semengancam itu bagi toleransi antar umat beragama. Fatwa haram sampai-sampai perlu dikeluarkan untuk menangani sepucuk topi Sinterklas yang lucu itu. Kayaknya MUI itu bakal kaget kalau mereka tuh jalan-jalan ke Arab Saudi dan negara di sekitarnya, lalu mampir ke mall, lagu-lagu Natal bahkan diputar di sana, lengkap dengan dekorasi dan topi-topi Sinterklas ya. Merry Christmas from the United Arab Emirates. Is this working? Yeah, Merry Christmas to everyone. Today is Christmas Day, a day celebrated by hundreds of millions of Christians around the world. Now, personally, I don't celebrate Christmas, and the United Arab Emirates, my home, is a Muslim country. So today, I want to find out what it's like for them to celebrate Christmas here. Grup-grup HTI itu lebih baik jaga mulut Anda lah. Ini gerombolan khilafah ini semuanya yang ingin buat gaduh negeri ini. Kalau sekiranya Anda nggak setuju, Anda silakan keluar dari Indonesia lah. Pelek pulang ke kampung lah. Somad sono kembali lagi kemana lah. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk melakukan aksi-aksi seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mereka ini menganggap bahwasanya masuk surga dan pasti akan mendapatkan ganjaran 72 bidadari. Coba diklaim masuk surga, lah emangnya surga nenek moyangnya apa? Dan saya yakin ya, mungkin ya bisa jadi mereka ini adalah korban dari salah pengajian. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek gitu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, enggak ada. Kalau negara enggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Tidak usah pakai dalil-dalil, kalau tidak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi tidak percaya. Orangnya tidak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan tidak ngerti artinya khalifah, tidak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat.
bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang baik. Jadi kalian anak-anak muda yang bagus. Jangan kau ikut orang-orang Yahudi, jangan kau ikut orang-orang Nasrani. Mereka nak bakal bikin kau baik, mereka nak bakal bikin kau bagus, mereka bakal bikin kau buruk, mereka bakal bikin kau terjerumus ke dalam kezaliman, terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Tetapi kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak. Sebelum Nabi sudah ada. Sampai ada yang mengatakan dia menyembah pohon, ada yang sampai kata-kata binatang. Yang ingin melecehkan suku sini, etnis ini, melihat tuh tetap Arab tuh lebih the best, Arab itu lebih baik ketimbang bangsanya, ketimbang dirinya sendiri. Jadi dia memandang dirinya dia sendiri apa? Bangsa ini apa? Di bawah bangsa Arab. Itu yang saya sayangkan. Jangan dikaitkan Arab tuh terus keagamaan. Akhirnya apa? Saya sedih sendiri. Kok ada bangsa tidak menghargai bangsanya sendiri? Siap tangan kosong, siap pakai golok, siap pakai parang, siap pakai basoka. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih. Petantang, petenteng, terus gaduh. Orang Arab Habib ini buat gaduh.